Memantau kondisi di Blok M sudah tergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia. Ara, bagaimana kondisi di sana? Kalau saya lihat sepi ya, sepertinya memang pada kawasan ini merupakan salah satu penyangga UMKM dengan banyak sekali pedagang memberikan kuliner maupun banyak sekali komoditi lain yang dijual di sana. Apakah memang naiknya harga ataupun sewa bulanan ini menjadi salah satu alasan utama mereka hengkang dan akhirnya sepi seperti saat ini? Bagaimana kondisi terakhir di sana, Ara? Selamat pagi Yuda, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi ataupun juga pusat perdagangan di kawasan Jakarta Selatan, memang aneh rasanya ketika tiba di kawasan Blok M Jakarta Selatan ini ya Yuda ya. Saya ingin memberikan gambaran langsung kepada Yuda dan juga pemirsa situasi terkini di kawasan Blok M ataupun juga distrik Blok M yang biasanya ramai oleh para masyarakat yang ingin mencari kuliner begitu ya. Di kawasan Blok M situasinya memang sangat lengang ataupun juga sepi, banyak sekali kios atau puluhan kios yang tutup. Kalaupun ada yang buka, ini salah satunya adalah warung janda atau jajanan andalan. Ini sebenarnya adalah tempat untuk pangkas rambut juga begitu ya. Namun kalau untuk jajanan-jajanan ini memang sudah mayoritas tutup. Kios yang sudah tutup ini disampaikan bahwa sudah mulai ditutup sejak hari Sabtu yang lalu begitu ya. Jadi sudah hampir 3 hari lamanya situasi lengang ataupun juga sepi ini terlihat di kawasan distrik Blok M Jakarta Selatan ini. Dan memang kalau melihat dari pemberitaan yang sebelumnya disampaikan juga, hal ini merupakan imbas dari naiknya harga sewa yang disampaikan oleh pihak dari yang bekerja sama dengan MRT Jakarta, dalam hal ini adalah koperasi. Kalau merujuk pada informasi sebelumnya, sebenarnya seluruh penyewa ini dikenakan biaya paling rendahnya adalah Rp300.000, sementara harga tertinggi ada di harga Rp1,5 juta. Namun kenaikan harga ini sebenarnya sudah mulai dialami sejak bulan Juli 2025, yakni dikenakan ada peningkatan biaya bahkan 3,5 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Hal inilah yang dikeluhkan oleh para pihak penyewa ataupun juga pihak pedagang sehingga mereka memutuskan untuk gulung tikar atau tidak lagi berjualan di lapak ini. Sebenarnya kalau berbicara soal Blok M, ini merupakan salah satu pusat kuliner juga begitu Yuda ya. Jadi memang aneh ketika sampai tidak ada hiruk pikuk ataupun juga antrian mereka yang biasanya sudah mulai mengantre sejak pukul 9 pagi. Namun hingga pukul 10 pagi tidak ada tenan yang dibuka ataupun juga masyarakat yang ingin mencari begitu ya kuliner-kuliner yang viral ataupun baru yang ada di kawasan Blok M ini. Dari pihak Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang akan dilakukan adalah pihak penyewa nantinya akan diimbau untuk pindah ke Blok M Hub yang berada di area basement sehingga nantinya mereka akan bisa berjualan seperti biasa dan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan ini tidak akan dikenakan biaya sewa sementara begitu ya. Namun untuk mengetahui secara pasti sebenarnya apakah benar ada peningkatan biaya sewa, saya ingin coba berbincang dengan salah satu pihak penyewa di sini meskipun bukan kuliner ya Pak ya. Selamat pagi, Bapak boleh dikenalkan namanya siapa Pak? Pak Guntur. Pak Guntur ya. Pak Guntur di sini kan jualan jam. Sudah sejak kapan nih Pak Guntur di lapak ini? Sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun. Oke. Nah, biaya sewanya per bulannya berapa sih Pak Guntur? Saya nggak ada sewa, Bu. Nggak ada bayar cas saja. Jadi 600 sebulan. 600 sebulan. Sudah termasuk listrik di keamanan, sampah, air, listrik 600. Sudah itu aja. Oh, sudah lengkap ya Pak ya berarti ya. Oke, nah Pak kan ada pemberitaan juga yang berseliweran nih Pak tentang peningkatan biaya sewa ini. Bapak sudah pernah dengar sebelumnya atau teman-teman di samping kiri kanan lapak Bapak ini Pak? Ya, kayaknya saya nggak tahu juga masalah itu, Bu. Mungkin yang lebih lengkapnya langsung saya ke ketua aja. Sebab ketua mungkin lebih detail dia tahu masalahnya, kalau kita nggak tahu. Tapi kalau Pak Guntur sendiri biasanya biaya sewa ini atau yang tadi 600.000 itu ya Pak, Bapak biasanya bayarkannya kemana sih Pak? Dulu pertama kan bayar ke koperasi. Nah, sekarang kan MRT kita bayar ke MRT waktu itu bulanannya hanya 306 sebulan. 306. Udah itu aja. Udah itu aja enggak. Kan terus kalau misalnya di sini biasanya rame nih Pak sama orang-orang yang jualan kuliner. Ini sebenarnya udah mulai sepinya dari kapan sih Pak? Baru 2 hari ini. 2 hari ini? Ya sampai mulai tanggal 1 lah. Berarti kan nggak mulai ditutup kan tanggal 31. Tanggal 1 mulai sepi gitu. Memang mayoritas mereka yang jualannya kuliner ya Pak? Memang kuliner memang yang rame di sini kuliner. Kenapa
Pak, sebelumnya kan saya juga dengar di sini juga sempat ada mati listrik juga atau ada keluhan-keluhan lainnya. Apakah Bapak juga mengalami yang sama di tanah ini? Waktu itu tapi hidup lagi. Lagi ya, Pak, ya. Oke, nah Pak, dengan situasi yang sepi ini berimbas juga nggak sih Pak terhadap Bapak di 2 hari terakhir ini Pak? Memang ada imbasnya. Kayak gimana Pak yang Ya kayaknya agak sepi itu aja, lebih sepi. Gitu. agak sepi ya Pak ya. Kalau dari Pak Guntur sendiri sebagai salah satu pedagang di sini pasti pengen rame. Oh, Nah, selain rame apalagi Pak harapan ke depannya? Kita supaya dapat ditempatin lagi. Mana tahu mungkin ada yang pendatang baru, apa yang orang tuh balik lagi, kita kan nggak tahu kan. Mungkin itu dia kompromi sama pengurus ini apa gimana kita nggak tahu itu. Mudah-mudahan orang tuh cepat kembali lagi gitu aja. Baik, amin insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Guntur ya. Nah, baik, kalau berdasarkan informasi memang ada sejumlah penyewa lapak begitu ya atau yang masih berjualan di lapak di kawasan distrik sini yang tidak ada peningkatan harga ataupun juga biaya sewa. Namun memang kebanyakan mereka yang mengalami peningkatan biaya sewa ini adalah para pedagang ataupun juga penyewa yang biasanya menjajakan kuliner. Nah, tentunya solusi-solusi tambahan ini perlu gerak cepat dilakukan oleh pihak pemerintah supaya kawasan Blok M ini kembali ramai begitu ya sebagai salah satu pusat perdagangan yang digandrungi oleh masyarakat begitu ya, bisa menarik lagi minat masyarakat untuk kembali bukan hanya berbelanja namun juga berjualan di kawasan Blok M Jakarta Selatan ini. Yuda. Baik, Clarissa Radia, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.